Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Selamat pagi kali ya, saya upload besok pagi, hari Sabtu. Selamat akhir pekan buat teman-teman semua. Semoga semua sehat selalu dan bahagia ya. Selalu dong, bahagia dong, happy. Jadi kali ini kita akan membahas topik kalau misalnya kembar itu apakah harus sesar ya. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah banyak nanya ya. Ini akhir-akhir ini sekarang banyak yang nanya itu tentang masalah haid ya. Ternyata haid juga banyak. Jadi menimbulkan ide-ide untuk saya untuk ngomong tentang masalah haid. Tapi sekarang saya ini dulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya. Apa saja yang bisa menyebabkan dok kapan ini bisa normal, kapan ini bisa harus sesar begitu ya. Jadi untuk bisa normal atau sesar itu semua tergantung dari posisi bayi ya. 40% itu sekitar kepala-kepala itu di bawah ya. Yang 40%-nya itu kepala lalu sungsang, pantat di bawah ya. Yang sisanya itu pantat-pantat ataupun ya macam-macam lah, bisa bridge duluan baru kepala begitu ya. Biasanya itu yang bisa normal itu tentu ya teman-teman ya kepala-kepala ya kan. Kepala-kepala itu sudah kita anggap lahir normal, itu yang pertama. Jadi kita anggap kayak kelahiran biasa. Kalau kepala-kepala itu ya tentu biasanya karena ini kembar gitu kan ya diharapkan bayinya juga kalau diperkira tuh ya nggak besar-besar sekali gitu ya, sekitar 2 atau 3 kiloan gitu ya, kecuali sebelumnya itu sudah ada bekas sesar sekali atau 2 kali ya kan, baru kita pikirkan tindakan untuk sesar. Nah lalu yang kedua itu tentang bayinya yang satu kepala satu sungsang, misalnya yang keluar duluan tuh kepala gitu ya, ini juga cukup beresiko. Apa sih yang kita takutkan kalau misalnya kita lahiran sungsang ya? Yang pertama itu kita tahu kalau kita lahiran sungsang ke bawah gitu kan ya, mungkin badan bisa keluar, tetapi nanti apabila palanya atau bayinya lebih besar gitu ya, palanya kan nanti lebih gede begitu ya teman-teman ya. Itu biasanya itu takutnya itu kepalanya nggak keluar. Itu yang pertama karena besar gitu kan ya. Yang kedua juga dikarenakan karena penipisan rahim pembukaan oleh bokong gitu, oleh pantat yang membuka begitu kan ya, itu tidak maksimal ya. Jadi yang dianggap bagus untuk pembukaan sampai benar-benar terbuka itu adalah kepala teman-teman. Jadi dimanapun itu biasanya kalau kepalanya misalnya lahir normal, kepalanya sudah keluar, nggak ada itu badan nyangkut ya teman-teman. Jadi kalau kepala udah keluar, badannya itu biasanya keluar, kecuali terlalu besar, kepalanya aja besar, bayinya lebih dari 4 kilo, ininya nggak keluar, bahunya itu bisa ya. Tetapi kalau normal-normal saja dengan 2 atau 3 kilo pas gitu kan ya, itu kalau kepala keluar, badannya juga biasanya selalu keluar teman-teman ya. Bisa terjadi distosia, maksudnya nggak keluar, tapi itu untuk bayi yang cukup besar gitu. Nah sedangkan kalau misalnya pada saat yang sungsang ya, kalau meskipun bayinya itu kecil, meskipun 2,5 ataupun 3 kilo atau di bawah 3 kilo gitu kan ya, itu bisa terjadi ya. Apalagi untuk bayi-bayi yang prematur, itu dikarenakan karena pada posisi yang preterm gitu, relatif rasio kepala itu lebih besar, rasio kepala dengan badan begitu teman-teman ya. Jadi bukan karena kepalanya jauh lebih besar rasionya ya, jadi badannya sudah keluar ya. Jadi karena badannya lebih kecil, kepalanya lebih besar, pembukaannya itu, serviksnya itu tidak maksimal. Itulah yang bisa terjadi biasanya, kecuali bayinya itu kecil sekali begitu kan. Begitu juga dengan hamil kembar teman-teman ya. Jadi kalau misalnya hamil kembar gitu ya, sama yang kita takutkan ya, apalagi yang misalkan yang kepala sama yang sungsang. Jadi satu kepala satu sungsang. Yang kepala ini juga bayinya ternyata lebih kecil, sudah keluar semua tapi ternyata lebih kecil. Yang bayi kedua itu sudah dianggap ternyata ini yang pertama itu mungkin 2,5 kilo, yang kedua itu mungkin 3 kilo lebih dikit, 3,1 atau 3,2 gitu ya. Itu mesti diperhatikan juga ya. Jadi karena yang pertama ini mungkin lebih kecil ya, tentu mulut rahimnya itu hanya sesuai terbuka itu dengan yang pertama ya. Jadi dibuat melebar agar yang pertama itu bisa lewat. Kalau yang kedua ini lebih besar, belum tentu ini juga bisa lewat. Mungkin ada
waktu pantat keluar itu juga bisa ada pembukaan lagi, lebih lebar lagi. Kan mulut rahim itu nggak kayak karet teman-teman ya. Yang keluarnya segimana segitu dia melewat gitu, melebarnya sampai segitu aja ya. Jadi kalau misalkan bayi yang pertama yang kepala keluar duluan itu adalah lebih besar itu ya 3 kilo, lalu yang sungsang ini lebih kecil gitu, itu mungkin kita bisa memikirkan ke arah normal ya. Tetapi kalau misalnya sebaliknya yang kepala keluar lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan yang sungsang ya, mungkin kita akan memikirkan opsi untuk sesar. Ada juga yang memikirkan semacam itu ya. Nah lalu juga ini lain cerita lagi apabila misalnya bayi yang pertama itu meskipun satu kepala satu sungsang, tapi yang duluan keluar ini adalah yang sungsang ya kan. Andai kata ini sungsang ya, satu bayi ini gitu kan ya, sungsang keluar atau lebih besar dok nggak apa-apa gitu kan ya. Tetapi apabila ini hadap-hadapan posisinya teman-teman kayak begini ya, itu kepala bisa saling nyangkut teman-teman. Jadi ini keluar, ini nyangkut tok gitu. Nah itu yang kita sebut interlock ya, itu yang cukup berbahaya. Jadi pada posisi yang sungsang duluan lalu kepala gitu ya, itu mungkin akan dipikirkan ke arah mungkin lebih ke arah sesar begitu. Apalagi sudah sungsang-sungsang misalkan begitu ya, sudah sungsang-sungsang preterm lagi. Jadi permasalahan apakah ini bisa normal ataupun sesar ya teman-teman ya, itu tergantung dari dua ya. Pertama adalah posisi sekali lagi ya. Begitu juga dengan berat janin ya. Jadi berat janin juga mempengaruhi. Nah, jadi saya rasa seperti itu ya Kak ya. Semoga saya bisa memberikan penjelasan, Kakak bisa mengerti dan juga memahami gitu ya, bayangannya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru datang, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video saya ini bermanfaat. Akhir kata, saya Dr. Venus, saya pulang dulu. But I'm just